Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa bikin kamu kelepek-kelepek ya. Oke, untuk kemarin kita sudah bercerita tentang bagaimana pernyataan seorang boy bahwa boy cinta dengan Wulansari ya. Dan begitupun juga Wulansari guys. Mereka berdua saling mencintai dan sudah saling menyatakan perasaannya meskipun mereka belum pernah bertemu. Oke, kita lanjutkan untuk ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Oke, diawali oleh perasaan si boy. Si boy menyatakan di sini, perihal belum pernah bertemu itu bukan satu alasan. Karena aku memang termasuk orang yang percaya bahwa cinta memang bisa jatuh melalui banyak dimensi. Aku masih merasakannya. Ucapanku membuat kita kembali terdiam. Apa mungkin kita bisa menjalin hubungan? Maksudku semacam pacaran. Ucap Wulan di balik sana. Menurutku pacaran adalah kesepakatan dua insan. Apa kamu mau bersepakat denganku? Apa kamu mau mempercayai apa yang kita rasakan adalah cinta? Itu tidak tahu kenapa aku bisa menyatakan perasaan seperti itu. Ia mengalir begitu saja. Kenapa tidak? Kalau begitu, aku mau menjadi kekasihmu. Kita pacaran. Ya, kita resmi pacaran, jawabku. Detik itu juga, resmilah kita sebagai sepasang kekasih. Dan resmi juga awal aku dikatakan gila oleh teman-temanku. Waktu berlalu begitu cepat. Kita memperlakukan diri layaknya orang yang benar-benar berpacaran. Kita memang melakukan apa yang dilakukan orang yang sedang jatuh cinta. Kita saling memberi perhatian. Aku sering mengingatkanmu agar tidak terlalu lelah mengerjakan tugas akhirmu. Katamu, aku sering telat makan kalau pikiran sudah kacau. Hal itu sebenarnya sama denganku. Aku juga sering telat makan kalau sudah sibuk memikirkan naskahku. Perhatian-perhatian kecil itu membuat kita benar-benar merasa saling memiliki. Tak jarang kamu menelponku di jam-jam makan siang, memastikan aku tidak telat makan. Aku pun melakukan hal yang sama. Mungkin ini menggelikan bagi orang lain ya. Namun begitulah, kita melakukan itu atas rasa sayang. Aku menyayangimu dan kamu pun begitu. Aku merasakan semua itu. Entah kenapa rasa suka itu semakin besar dan kini tumbuh menjadi rasa sayang. Dan perihal apapun selalu kita bagi. Kita sering berbagi cerita hari-hari yang kita lalui, kebiasaan kita, lebih sering teleponan pada saat mau tidur. Karena siang hari kamu sibuk dengan kuliahmu dan aku sibuk dengan pekerjaanku. Ya, penulis juga sibuk di siang hari. Aku sibuk membaca. Aku sibuk memerhatikan orang-orang di sekitarku. Aku sibuk menonton. Aku sibuk menggunakan media sosial. Terkadang aku sengaja ke toko buku untuk melihat buku apa saja yang baru terbit dan memerhatikan tema apa yang mereka tulis. Salah satu caraku untuk menjaga semangat menulis adalah dengan datang ke toko buku, lalu melihat buku-buku yang baru terbit dan bertanya pada diriku sendiri, kapan naskahku kelar? Hari-hari yang kita lalui terasa lebih berarti. Aku merasa seperti itu.
sejak menjadi kekasihmu. Aku merasa ada yang memerhatikan aku. Ada perempuan yang mengingatkan aku untuk tidur, meski jam tidurku tetap tidak beraturan. Kamu belum tidur dari semalam? Aku belum ngantuk. Pasti matamu sudah merah dan perih. Lumayan perih sih. Memang perih. Karena kebanyakan menatap monitor laptop membuat mataku kelelahan, dan jika sudah begitu, kamu pasti mencari cara agar aku mencoba menidurkan mataku. Biasanya kamu akan menakut-nakutiku dengan menceritakan bahwa kalau kurang tidur dan terus bekerja, itu bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya aku tidak takut dengan apa yang kamu katakan. Bukan karena aku tidak takut mati, tapi ya memang aku sedikit lebih kuat untuk tidak tidur. Namun ucapanmu selalu bisa meluluhkan aku dan membuat aku harus segera merebahkan tubuhku. Aku gak mau kamu mati sebelum kita bertemu. Ucapanmu yang mampu membuat aku segera menutup laptop dan menyimpannya. Aku memang suka tidur pagi. Biasanya aku tidur setelah subuh. Namun tak jarang aku tidur pukul 8 pagi dan bangun pukul 1 siang. Pola hidup yang sangat tidak sehat. Namun begitulah. Aku memang susah sekali mengontrol kebiasaanku itu. Bahkan pernah satu kali, saat aku sedang sibuk menulis naskah baru, sebulan aku hampir tidak pernah keluar kamar. Aku sangat jarang sekali bertemu dengan matahari pagi. Aku seolah menjadi makhluk noktural. Namun ya, kebiasaan itu hanya bisa aku lakukan sebulan. Aku menyadari, sebagai manusia, aku memang tak bisa jika berhenti bersosialisasi dengan manusia lain. Kurasakan ide di kepalaku kering. Aku mengalami kebosanan menulis. Aku jenuh. Aku butuh jalan-jalan. Perihal jalan-jalan, sebenarnya aku juga punya kebiasaan yang belum pernah kuceritakan kepadamu. Jika aku ceritakan, kamu jangan tertawakan aku ya, pintaku. Sebelum akhirnya, aku menceritakan kebiasaan anehku itu kepadamu. Aku suka jalan kaki di malam hari. Aku suka menikmati udara malam dengan berjalan di trotoar sepanjang jalan raya di depan kampusku sampai ke Ula Karang. Sekitar 2 km dari kosku. Dan aku melakukannya selepas tengah malam. Jalan kaki? Sendiri? Tanyamu. Seakan tidak percaya. Ya, jalan kaki. Sendirian? Jawabku. Apa aku aneh ya? Aku udah tahu kok. Memang orang Scorpio itu sulit dimengerti. Kamu malah tertawa. Sebagai sesama Scorpio, kamu paham betul bagaimana sikap orang Scorpio. Aku hanya ikut tertawa saat kamu tidak mempermasalahkan keanehan-keanehan yang aku lakukan. Itu salah satu hal yang membuat aku nyaman denganmu. Aku bahkan berbeda jauh dari orang-orang lain yang tidak bisa memahami keanehanku. Mereka tidak mengerti. Menjadi orang yang berbeda dan tidak umum itu lebih menyenangkan. Setuju nggak guys?